Namo Buddhaya. Halo, apa kabar pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sapna Dewi kembali menjumpai Anda, tentunya dalam Manage Your Mind. Mind it's not everything, but everything is come from mind. So, manage your mind. Ya, pemirsa Dhamma TV, betapa pentingnya batin kita untuk dikelola sehingga tujuan di dalam hidup kita, misi dan visi hidup kita ini akan tercapai dengan baik. Semoga seperti itu dengan Anda terus belajar dari Dhamma TV. Baik pemirsa Dhamma TV, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wujud bakti kepada leluhur. Tentunya kita adalah calon-calon leluhur juga. Kalau kita berbuat luhur tentunya ya. Jadi kita akan sedikit belajar tentang apa itu leluhur yang memberikan kita warisan yang tak ternilai, baik itu dalam bentuk budaya, tradisi, maupun nilai-nilai kehidupan. Oleh karena itu penting untuk menunjukkan bakti dan penghargaan kita kepada mereka. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara-cara untuk menunjukkan bakti terhadap leluhur, dan seperti dengan mempelajari dan melestarikan tradisi, menghormati nilai-nilai kehidupan, dan mengenang jasa-jasa mereka. Baik, kita sapa dulu narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Yang Mulia Biku Tejapunyo Mahatera. Apa kabar Bante? Namo Buddhaya. Buddhaya, terima kasih. Sudah lama tidak ketemu juga. Semoga pemirsa dimanapun berada selalu bahagia, panjang usianya, dan sukses selalu, banyak rezekinya. Oh, doa yang baik-baik Bante. Bante masih di Banyuwangi ini? Saya termasuk lama juga di situ, antara tahun bukan 2000. Di Jombang ya? Ya. Yang di Wonosalam itu? Wonosalam itu Jombang. Ya. Itu antara tahun 2011 sampai 2018 ya. Ya. Lama juga ya? Ya. 2011 sampai 2018 saya ada di Gunung Anjasmoro di Jombang, di Wonosalam. Luar biasa ya, Banyuwangi ternyata banyak. Berarti ini tinggalan dari era-era Majapahit kali Bante. Ya, Singasari Majapahit ya. Tenggelamnya di sana, dan saya meyakini bahwa dari tempat tenggelamnya itu kalau kita lihat pasti masih banyak sisa-sisanya yang harus kita uri-uri, harus kita pertahankan seni budaya yang luhur dari apa yang telah ditinggalkan. Ya, berarti masih melestarikan ya seni tradisi budaya dari leluhur dahulu kala ya Bante. Tapi sebenarnya Bante yang ingin saya tanyakan nih di awal nih, siapa sih leluhur kita dan apa kontribusi mereka terhadap kehidupan kita? Ya, tadi kalau saya melihat dari penyampaian kehidupan, leluhur itu adalah orang yang pernah berbuat luhur. Betul. Sehingga kita menyebutnya mereka adalah para leluhur ya. Karena perilakunya yang luhur. Betul gitu itu kan? Bante ya. Tetapi konsep leluhur di sini adalah orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Jadi apakah mereka memang menggunakan hidupnya dengan baik untuk hal yang baik atau yang tidak baik, yang sudah meninggal ini kita mengatakan sebagai leluhur ya? Kita. Bukan nenek moyang ya? Bisa saja nenek moyang, bisa juga leluhur, atau bisa juga para mendiang, atau almarhumah, masih banyak bahasa-bahasa yang lain yang kita bisa gunakan. Tapi itu menyangkut kepada orang yang sudah meninggal dunia. Apakah itu peninggalannya baik atau tidak baik, yang sudah meninggal dunia ini kita sebut para mendiang atau para leluhur-leluhur kita. Nah, memang kita sangat berharap mereka adalah orang-orang yang telah memberikan hidupnya untuk melakukan hal-hal yang memiliki nilai-nilai keluhuran. Ya. Itu harapan kita yang ada sekarang masih hidup, gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pernah di kehidupan mereka karena merasa bertanggung jawab dengan keluarga, dengan urusan-urusan yang berhubungan dengan kehidupan mereka mencurahkan semuanya ke hal-hal itu. Sehingga tidak memperhatikan lagi hidupnya ini berguna enggak sih sebenarnya bagi kehidupan ini, bagi banyak orang, bagi banyak makhluk gitu. Atau hanya memperhatikan urusan perutnya sendiri, atau sudah lebih besar lagi ngurusin kebutuhan keluarga, atau lebih besar lagi mengurusin diri sendiri, keluarga, juga banyak orang, banyak makhluk. Nah, makanya kan ada orang-orang yang istilahnya orang yang sifatnya itu
ya sebagai manusia neraka yang selalu menderita, ada manusia binatang yang hanya mencari kesenangan kepuasan sendiri, ada manusia yang memiliki sifat-sifat yang luhur di mana dia memiliki perilaku yang baik, yang berguna, bermanfaat, yang tidak merugikan banyak orang. Tapi ada juga yang memiliki lebih daripada itu, yaitu dia selain peduli untuk melakukan hal yang berguna, bermanfaat bagi hidupnya, memiliki kemoralan segala macamnya, sifat-sifat yang luhur, dia juga peduli dengan kehidupan. Ini banyak orang yang seperti itu sifat-sifatnya. Nah, kita mengetahui bahwa yang meninggal dunia ini kita sebut sebagai para leluhur. Ada yang karena telah meninggalkan nilai-nilai keluhuran, begitu hidup bahagia meninggal masuk surga. Ada juga yang karena menyia-nyiakan hidupnya, begitu meninggal dunia, hidupnya sengsara, meninggal dunia, terlahirnya di alam yang tidak bahagia. Nah, kalau yang sudah terlahirnya di alam yang bahagia ini tidak ada masalah bagi kita. Tapi bagi yang mengetahui para leluhurnya atau para mendiang itu terlahirnya di alam yang tidak baik, nah ini kewajiban kita yang masih hidup untuk bagaimana memberikan kondisi supaya mereka segera teratasi di alam menderita itu hingga akhirnya terbebas dari alam menderita itu, untuk kemudian terlahir di alam yang lebih baik. Nah, maka karena itu kalau ada hal-hal yang baik yang pernah ditinggalkan, perlu untuk kita jaga, pertahankan, kita lestarikan, dan bahkan kita wariskan ke generasi-generasi berikutnya. Kalaupun misalnya ada yang tidak baik, sepatutnya kita tidak meniru, tidak mencontoh. Dan kalau misalnya ada yang melakukan itu, yang membuat mereka menderita, terlahir di alam menderita, ini kewajiban kita yang masih hidup untuk melakukan kebajikan atas nama mereka. Kalau yang melakukan hal-hal yang baik, yang luhur, yang meninggalkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai spiritual, karya-karya yang baik, yang bisa kita jaga, kita lestarikan tadi, sebagai wujud nyata bakti kita, yaitu tetap harus kita perhatikan, tetap harus kita lestarikan. Jadi seperti hanya kita misalnya orang Indonesia nih, leluhur-leluhurnya dulu pernah menganut ajaran Hindu-Buddha misalnya. Banyak candi-candi, banyak punden-punden yang ada, yang diketemukan. Nah, kalau kita menginginkan kejayaan Nusantara, ya bukan hanya membangun yang baru, tapi bangunan-bangunan, bukti-bukti sejarah dari para leluhur-leluhur, karya-karya leluhur kita sepatutnya tetap diperhatikan dan diuri-uri, dijaga, dilestarikan. Jadi kadang-kadang kami pun juga mengajak kepada umat-umat untuk memperhatikan itu. Ya setidaknya ya pergi ke sanalah, cok bakal, kemudian kita bacakan ajaran-ajaran Buddha, kita berupaya untuk menjadikan diri kita sebagai pribadi yang baik, yang peduli untuk menjaga, melestarikan, dan melanjutkan dari apa yang sudah ditinggalkan oleh mereka-mereka yang telah memberikan karya jasa yang besar bagi bangsa negara ini atau bagi peradaban ini. Tapi bagi leluhur kita yang memang terlahirnya di alam yang tidak baik, karena perbuatan-perbuatan seperti yang tadi saya katakan, mereka hanya ngurusin urusan perut, untuk urusan duniawi, tidak ada kesempatan untuk ngurusi bagaimana berpikir, bertutur kata, berperilaku yang berguna, bermanfaat bagi lingkungan, bagi masyarakat, atau bahkan kecenderungannya melakukan hal-hal yang merugikan seperti itu. Nah, karena perbuatan yang tidak baik itulah yang mengakibatkan mereka terlahirnya di alam yang tidak baik, dan ini menjadi kewajiban bagi yang masih hidup, putra-putrinya atau generasi-generasinya untuk melakukan kebajikan atas nama mendiang, atas nama para leluhur. Terutama kalau orang Indonesia, ya leluhurnya bangsa Indonesia ya bisa kita katakan adalah para pahlawan-pahlawan yang mereka tidak bisa menikmati seperti apa yang kita nikmati sekarang. Kita bisa sekolah, kita bisa kuliah, kita bisa bekerja, memenuhi sandang pangan papan dengan baik untuk masa kita sekarang, di mana masa ini seperti ini tidak dinikmati, tidak dirasakan oleh mereka-mereka, karena mereka disibukkan oleh perjuangan, karena dijajah, berusaha untuk membebaskan negaranya dari penjajahan, mereka angkat senjata, tidak ada waktulah ketemu dengan keluarga, harus berpisah dengan keluarga, bahkan tidak sempat untuk sekolah, kuliah, tidak sempat untuk kerja dengan nyaman, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Maka karena itulah kita jaga, kita lestarikan apa yang sudah ditinggalkan,
atau bahkan kita wujudkan apa yang memang belum terwujud. Jadi tujuan bangsa Indonesia misalnya untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah tercapai belum? Kalau belum, ya ini tugas kita. Mereka angkat senjata untuk merdeka dan tidak bisa mewujudkan itu. Nah, kita, generasi kita yang sekarang ini yang sudah eranya tidak lagi angkat senjata, kita angkat cangkul untuk mencangkul bagi para petani, kita angkat ballpoint untuk sekolah, untuk kuliah, untuk kita menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya, dan kemudian kita gunakan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari bangsa negara ini, apa yang menjadi cita-cita bagi leluhur-leluhur bangsa Indonesia, seperti itu. Ya, Bante, saya ingat sekali satu kalimat dari Bante Tejapunyo. Doa yang terbaik adalah perbuatan yang baik. Betul ya, Bante? Ya. Nanti kita bahas, Bante. Itu dia, Bante. Baik, Pemirsa Dhamma TV tentunya penasaran dengan tagline tadi ya, doa terbaik adalah perbuatan yang terbaik. Bahkan ini sempat saya berikan di medsos dan itu banyak juga menimbulkan diskusi atau debat ya. Ternyata banyak juga yang belum memahami hal ini. Jangan kemana-mana, kita akan bahas yang satu ini. Baik, Pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya Sapna Dewi dan narasumber kita Bante Tejapunyo Mahathera. Dan bahasan kita adalah mengenai wujud bakti terhadap leluhur. Nah, ini tadi ada pertanyaan yang terpotong dan sempat membuat satu polemik karena kadang-kadang orang ternyata begini, yang saya ketahui, saya amati ya, sesederhana kita bicara kalau orang itu belum klik, Bante, nggak ngerti juga gitu, Bante. Iya kan, Bante? Ada yang bilang, aku butuh 2 tahun nih untuk mengunyah ini, ya ampun cek suwene gitu kan. Tapi ya melihat bahwa diri saya juga berproses di dalam jatuh bangun kehidupan, Bante, saya juga akhirnya bisa memahami gitu ya, bahwa semua orang berproses dan tentunya kapan dia atau kapan dia klik itu ya tergantung dari hukum dan sistem itu tadi ya, Bante ya. Apakah begitu ya, Bante ya, kira-kira ya? Jadi terkadang kita itu selalu berpikirnya itu kayak orang kehujanan baru sibuk nyari payung. Padahal ya harusnya sedia payung sebelum kehujanan gitu kan. Orang sibuk mencari obat dikala sakit, cuma dia tidak pernah berpikir bagaimana menjaga kesehatan supaya tidak sakit kayak gitu kan. Ya. Jadi dikala kita belum membutuhkan, kita merasa itu tidak penting, tidak perlu gitu kan. Betul. Dan dikala nanti suatu saat kita membutuhkan, oh seperti ini ya, saya membutuhkan seperti ini. Jadi banyak orang yang tidak mengetahui mana kesenangan dan mana kebahagiaan. Ya, ya, sehingga karena ketidaktahuan itu, kadang-kadang kesenangan dianggap kebahagiaan. Dan beberapa waktu yang lalu ada yang bilang, kok cek susah ya Bante mau hidup bahagia itu. Ya karena susahnya itu kebahagiaanmu banyak syaratnya, saya bilang gitu. Banyak syaratnya, padahal kebahagiaan itu kan tanpa syarat kan. Maksudnya tanpa syarat itu tidak seperti syaratnya orang duniawi. Kan ujung-ujungnya nanti kalau ditanya, syaratmu banyak sekali, paling utamanya ya mungkin urusan materi, masalah sandang, pangan dan lain sebagainya. Dapat suami kaya, tabungannya banyak, kalau mau apa-apa gampang, keliling dunia gitu aja, Bante. Seolah-olah dengan adanya materi itu bisa menyelesaikan semuanya. Betul. Gitu kan. Tapi ada hal-hal yang ternyata tidak bisa diperoleh dari itu. Betul. Bahkan Raja Inggris yang sudah seperti itu masih juga nggak bahagia ya, Bante? Iya. Jadi ada kebahagiaan yang bukan bersumber dari hal-hal yang di luar kita, eksternal kita, tapi ada kebahagiaan yang bersumber dari internal kita, dari rohani kita. Jadi kalau kita melihat para rohaniawan, para pemuka-pemuka agama, mereka itu tidak memiliki kekayaan. Mereka tidak memiliki jabatan, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki harta kekayaan duniawi seperti kebanyakan orang pada umumnya. Karena mereka tugasnya sebagai orang yang mengabdikan hidupnya untuk mencerahkan orang. Bagi orang-orang yang mungkin belum tercerahkan gitu kan. Itu tugasnya mereka sebagai para pemuka-pemuka agama.
Sehingga dalam Buddhism ya. Ya, memberikan contoh, memberikan teladan bagaimana menjalani kehidupan ini bahagia tanpa berpikirnya ke sana, gitu kan? Ya, betul, betul. Dan itu adalah kebahagiaan yang ada di dalam rohani dia. Oh, saya punya rasa welas asih, saya bisa memberikan rasa welas asih ini kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Oh, saya memiliki pengetahuan untuk supaya orang kalau punya permasalahan bisa keluar dari permasalahannya ini dengan bijak, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru di dalam kehidupan mereka. Nah, ini fungsinya, dan karena bisa melakukan itu adalah kebahagiaan di mana hidupnya bukan hanya ditujukan untuk urusan duniawi, tapi ternyata hidupnya tercurahkan sepenuhnya untuk apa yang ada di dalam dirinya, yang dia bisa kelola, dia olah dengan sedemikian rupa, yang kemudian dia persembahkan untuk manfaat, kebaikan, kebahagiaan bagi orang-orang di sekelilingnya, bagi kehidupan banyak orang. Seperti itu. Dan itulah yang harusnya diketemukan oleh kebanyakan orang, kebahagiaan yang ada di dalam diri setiap orang. Walaupun itu tentunya tidak banyak orang yang memperhatikan. Makanya banyak orang yang mencari-cari sesuatu yang ditinggalkan, sampai terjadi benturan, pertengkaran, pertikaian, bahkan perang. Tapi tidak mencari, tidak menemukan sesuatu yang akan menyertainya. Menyertainya yang seperti apa, Bante? Yang akan selalu menyertainya itu adalah olahan rohaninya dia yang dia persembahkan, apa yang dia bisa berikan dan lakukan bagi kehidupan ini. Mengingat kehidupan kita yang begitu cepat dan singkat, dia masih punya pikiran bagaimana hidupnya yang cepat dan singkat ini supaya maksimal untuk manfaat bagi kehidupan ini. Dan saya rasa orang-orang yang menjalani hidup seperti itu tidak banyak. Dan kalau ada orang yang melakukan itu, tentu sebagai orang yang memiliki keluhuran dan meninggalkan hal-hal yang luhur yang perlu untuk kita jaga, untuk perlu kita pertahankan, untuk kita bisa lestarikan, contohnya, ajarannya yang kemudian bisa kita lestarikan, dilanjutkan kepada generasi-generasi berikutnya. Saya sering sampaikan gini, ilmu ya, persiapkan diri kita untuk menjadi generasi yang baik, lebih baik daripada generasi yang sudah baik yang ada sebelumnya. Jadi saya bukan mengatakan yang dulunya tidak baik, bukan. Mereka sudah melakukan yang terbaik di masanya, di eranya, dan waktunya. Di masanya kita, di eranya kita, di waktunya kita sekarang setelah mereka tidak ada, kita sudah bisa memberikan hal yang lebih baik daripada yang sudah baik. Kalau bisa diibaratkan, mohon maaf, kita membangun peradaban, kita membangun bangsa negara ini misalnya. Kalau pendahulu-pendahulu kita dulunya menyiapkan alat-alatnya, sarana-sarananya, kemudian pemimpin berikutnya, generasi berikutnya membangun pondasinya. Nah, generasi berikutnya membangun fisiknya, generasi berikutnya nanti membangun isinya perkakas rumah tangga segala macamnya tadi. Berikutnya meningkatkan kesejahteraannya gitu, sehingga lambat laun pasti akan tercapai kesejahteraan adil dan merata, dan itulah ternyata wujud nyata bakti kepada para leluhur kita, begitu. Iya, iya, betul sekali. Nah, Bante menyambung yang tadi nih, doa yang terbaik, ini kalimatnya Bante nih, saya ingat selalu tuh. Doa yang terbaik adalah perbuatan yang baik. Bante, gimana Bante? Iya, dan saya sering sampaikan, kan saya juga sering dapatkan WA atau kata-kata suruh berdoa kalau ada masalah apa-apa, suruh berdoa. Nah, cuma saya kadang-kadang bilang, saya ajarin dong doanya gimana gitu. Kalau misalnya orang pengen sukses, doa supaya cepat sukses itu gimana gitu kan. Kan pengennya begitu selesai doa langsung sukses gitu kan. Caranya gimana? Karena kan belum pernah terjadi demikian gitu kan. Tapi kalau menurut konsep pemikiran saya, doa yang terbaik itu adalah dikala kita melakukan apa yang memang sepatutnya kita lakukan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan hidup kita. Misalnya ada seorang pelajar, kalau kamu pengen pintar, ya jangan berdoa dong. Nggak datang ke kuburan minta sama leluhur. Iya,
Nanti kalau seorang pelajar ingin sukses di dalam pelajarannya, dia hanya berdoa, dia juga sukses. Tapi sukses bukan pelajarannya, sukses dalam doanya. Tapi pelajarannya mungkin tidak bisa tetepan gitu kan. Jadi kalau dia memang mau pandai, dia harus belajar. Jadi contoh gampangnya gini, kalau kita lapar, kalau kita haus, jangan berdoa. Karena dengan berdoa, haus laparnya itu tidak akan hilang. Mungkin waktu berdoa, karena kita berdoa, haus laparnya nggak terperhatikan sehingga seolah-olah selesai. Tapi selesai berdoa, lapar lagi, haus lagi, karena memang belum makan, belum minum gitu kan. Jadi lebih singkatnya, kalau Anda lapar, Anda haus, makanlah, minumlah, baru nanti Anda bisa haus laparnya hilang. Kalau kamu mau sukses, bekerjalah, jangan hanya berdoa. Kalau kamu hanya berdoa, kamu akan sukses juga. Tapi suksesnya berdoa, bukan suksesnya dalam pekerjaan-pekerjaan tadi. Maka karena itu, ya kadang-kadang saya juga sampaikan bahwa saya ini tidak pandai berdoa. Saya tidak pandai berdoa seperti orang minta ini, minta itu. Saya bingung juga mau minta apa gitu kan. Minta ke siapa lagi? Minta ke siapa lagi? Tapi kalau saya sering sampaikan, kalau Anda mau minta, minta aja. Kemana? Ke orang tuamu gitu. Jelas gitu ya. Pasti akan diusahakan. Tapi kalau kita meminta begini begitu kepada yang kita tidak tahu kemana kita meminta, ya kan kita belum tentu dapat. Daripada meminta-minta, habis waktunya untuk meminta-minta, segeralah kalau memang haus, lapar, makan, minum. Kalau mau pintar, belajar. Kalau memang kita mau sukses di dalam pekerjaan kita, segera lakukan apa yang menjadi kondisi untuk kesuksesan di dalam pekerjaan kita. Yang artinya bahwa semuanya itu perlu proses. Tidak ujuk-ujuk doa langsung tersedia di depan kita. Apa jadinya? Kalau seumpamanya begitu kita berdoa, semua yang kita doakan itu langsung tersedia. Apa jadinya? Pasti sekolahan tutup, rumah sakit tutup, perusahaan tutup, gitu kan. Dan yang pasti mudah gitu ya, langsung betul. Jadi gitu ya. Dan yang pastinya lagi, apabila kita doa langsung semuanya tersedia di depan kita, yang terjadi adalah kita serangan jantung, kaget kan, woi kok tenang. Nah, tapi lama-lama bosan Bante, karena semuanya serba mudah. Iya kan, bisa jadi kan Bante. Kan kita dulu makhluk dari alam dewa-dewi yang semuanya mudah, akhirnya karena bosan kita turun ke sini. Waduh, maka karena itu kemudian konsep pemikiran Bante bahwa tidak ada kalimat yang lebih baik daripada kalimat doa. Dan tidak ada doa yang lebih baik daripada berbuat kebajikan. Dan dikala kita berbuat kebajikan, ya kita suka beramal. Paling mudah berbuat baik itu kan beramal. Lebih baik daripada beramal, kalau kita mau memiliki kebaikan yang lebih, pahala yang lebih besar, kita menjalankan moral yang baik sebagai seorang umat Buddha, ya menjalankan 5 sila. Dan lebih daripada itu adalah suka bermeditasi. Itu akan membuat pikirannya jernih, tenang, damai, bahagia, bijaksana, dan bisa mengikis kotoran batin kita sampai tuntas. Terus kemudian mempunyai ilmu yang bisa diinikan ya Bante. Betul. Baik Bante, nanti kita lanjutkan. Baik Pemirsa Dhamma TV, tentunya jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan. Baik Pemirsa Dhamma TV, kita lanjutkan. Dan selamat malam bagi Anda yang baru saja memutar channel Dhamma TV. Anda bisa juga melihat dan menyaksikan ini di channel YouTube Dhamma Televisi. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikut ini Bante. Bante, bagaimana kita dapat mengenang jasa-jasa leluhur kita dalam kehidupan sehari-hari? Nah, begini Bu Hasan. Jadi kita kan sudah tahu bahwa kita suatu saat cepat atau lambat juga menjadi leluhur juga, menjadi mendiang. Jadi nama kita akan tetap harum dikala kita itu telah meninggalkan jejak-jejak karya. Betul Bante. Soalnya kalau nggak diingat loh. Udah orang meninggal aja gitu ya Bante ya. Iya, karena memang hidupnya tidak berguna, hidupnya tidak bermanfaat, tidak ada karya-karya yang dikenal dan membuat kita terkenang kepada dia, begitu meninggal dunia langsung dilupakan. Tapi kalau kita pada waktu masih hidup, ada jasa, ada nilai kebaikan, ada karya yang kita bisa persembahkan, yang bisa berguna, bermanfaat bagi banyak orang, itu akan mengabadikan namanya. Kita akan selalu ingat bahwa, oh ini loh tempat ini sarana ini dulu dibangun, dirintis oleh siapa. Kita akan selalu ingat mereka. Dan mungkin menginspirasi ya Pak. Betul sekali, menginspirasi dari apa yang sudah dikaryakan. Tapi mungkin saja
itu kalau bagi orang-orang yang sudah meninggalkan karya dan namanya akan abadi karena karyanya. Betul. Tapi kalau ada orang-orang yang menyia-nyiakan hidupnya, tidak digunakan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan sesuatu yang berguna, bermanfaat, tidak ada karya yang bisa ditinggalkan, atau bahkan kecenderungannya melakukan keonaran, melakukan tindakan yang jelek, yang tidak terpuji begitu, ya hidup ya terserah, meninggal pun segera ingin dilupakan gitu kan. Nah maka karena itu kalau kita ingin tetap mengingat kepada leluhur-leluhur kita, ya tentunya bagi yang leluhurnya tadi pada waktu sebelum meninggal dia sudah mendapatkan karya, memberikan karya yang bisa diberikan dan dilakukan, sehingga kita ingat karena jasa-jasanya. Dan bagi kita yang saat ini ada, ya kalaupun misalnya tidak ada karyanya, pasti mereka hidupnya pernah berguna, bermanfaat, karena kemampuan orang untuk mewujudkan itu tidak sama. Ya, ada yang mungkin memiliki kesopanan, kejujuran, saya kenal si dia, kayak mohon maaf ya, saya singgung sedikit pahlawan kita, Bapak Hugeng. Ya, beliau kan Bapak Jenderal yang termasuk miskin katanya kan begitu kan, karena kejujurannya. Dan beliau akan harum namanya karena itu. Bahkan Pak Presiden Gus Dur sendiri pernah menyampaikan, di dunia ini ada polisi yang jujur. Satu adalah polisi tidur, itu jujur. Dan satu lagi adalah Pak Hugeng, itu katanya polisi yang sangat jujur sekali. Sama gitu. patung polisi. Sama patung polisi gitu. Tiga. Ada 3. Nah maka karena itu, kalau kita tidak bisa membuat karya, setidaknya sikap, perilaku, tindak tanduk kita dalam masyarakat itu baik. Itu akan membuat harum namanya. Jadi orang itu menjadi hina atau mulia karena perbuatannya, menjadi tercela atau tidak tercela karena perbuatannya. Nah maka karena itu kalau kita misalnya dimulai dari apa yang kita bisa lakukan, kalau tidak memiliki kemampuan yang lebih, ya olah dalam diri kita bagaimana supaya kita bisa memberikan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang luhur di dalam sikap, tindakan, perilaku dalam keseharian kita di dalam masyarakat. Nah, itu yang akan membuat nama kita akan dikenang dan dikenal. Bahkan mungkin banyak orang yang akhirnya memberikan nama-nama putra-putrinya dengan orang itu, karena mengingat jasa-jasanya. Atau juga menggunakan nama jalan, nama rumah sakit, nama sekolah, karena jasa-jasanya, karena karya-karyanya seperti itu. Kalau ada yang lebih daripada itu bisa, ya silahkan aja berkarya. Nah, itu yang membuat kita akhirnya bisa mengingat mereka. Tapi kalau misalnya tidak berguna, tidak bermanfaat tadi, mungkin kita ingin segera melupakan. Tapi janganlah Bante. Ya, pasang fotonya di rumah. Nah, kalau seumpamanya kita memiliki rasa bakti kepada para leluhur, baik mereka itu orangnya berguna atau tidaknya hidupnya, tetap aja kita akan selalu mengingat jasa-jasanya, atau kalau tidak sebagai wujud bakti kita kepada mereka. Karena seperti hanya orang tua mungkin tidak sempat seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, sehingga mungkin bisa saja terlahirnya di alam yang tidak baik. Sebagai wujud bakti anak yang masih hidup kepada mereka yang sudah meninggal dunia, ya kita bisa melakukan sembahyangan, melakukan kebaikan, artinya begitu, untuk atas nama mendiang. Nah, harapannya mereka bisa mengetahui dan bahagia. Itu loh anakku, itu loh keturunanku, dia seperti itu karena yang mendidik aku dulu, gitu kan. Cik sombong aja. Iya, masih sudah jadi dulu sombong ya. Tapi karena mereka melihat ada keturunannya mereka yang punya rasa hormat, rasa bakti. Tapi ya itu tadi, dari waktu ke waktu itu kan ada yang memang sudah tidak mau melakukan itu. Bante, apakah kalau kita meninggal nanti, apakah kita masih bisa melihat yang leluhurnya, keturunan saya gitu, yang mereka lakukan gitu, melihat, merasakan, atau bagaimana? Jadi orang yang meninggal terlahir di alam yang kurang baik, mereka akan kembali ke rumah masing-masing. Jadi kadang-kadang ada di sekeliling rumah kita, ada di rumah kita, mereka nungguin di sawah ladang kita gitu kan. Mereka ada leluhur-leluhur kita, papa, mama, kakek, nenek yang memang
setelah meninggal dunia terikat, melekat, dan mereka akhirnya lahirnya di tempat itu gitu kan. Maka karena itu mereka akan selalu menunggu karena terlahirnya di alam yang tidak baik, mengharapkan kapan ya anak cucu saya berbuat baik atas nama saya, mendoakan saya begitu. Makanya mereka selalu menunggu-nunggu kapan kita melakukan kebajikan atas nama mereka. Begitu kita melakukan itu, mereka akan bersukacita. Seperti yang tadi saya katakan, itu anakku, itu cucuku berbuat baik atas nama diriku, sehingga dia merasa happy. Karena merasa bahagia, itulah dia akhirnya terlahir di alam yang baik, terlahir di alam yang bahagia. Nah, seberapa lama kita akan melakukan itu ya tergantung dari kondisi keterikatan, kemelekatan yang ada di dalam diri orang itu, leluhur kita itu. Misalnya kalau kanan kiri tangannya, kakinya itu terikat, begitu kita bisa cabut satu, masih ada 3 yang harus kita lakukan lagi supaya bisa tercabut semua, sehingga akhirnya terbebas dari alam menderita itu gitu. Tapi itu kan sebagai wujud bakti kita kepada mereka, walaupun kita juga tidak menginginkan mereka terlahir di alam seperti itu. Nah, kalaupun misalnya mereka tidak terlahir di alam itu, rugi dong kita melakukan bakti leluhur dengan sembahyang, dengan mengadakan nyadran, pergi ke kuburan, segala macamnya. Rugi dong. Tidak ada ruginya, tidak ada kelirunya, tidak ada salahnya. Karena apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan, kalaupun misalnya mereka tidak menerima, kebaikan itu tetap akan kembali kepada diri kita sendiri. Samalah seperti hanya kita punya tamu, kita kasih makanan, minuman, segala macam, monggo dipersilahkan, dinikmati, camilannya. Kalau sama tamunya tidak dimakan, tidak diminum, kira-kira yang makan dan minum itu siapa? Balik lagi sama balik lagi kepada kita. Betul sekali. Dimakan soalnya. Demikian. Sederhana itu ya, Bante. Iya. Nah, Bante agak nyelendung sedikit nih. Menurut Bante, kita tuh selalu orang itu harus jujur. Apa sih sebenarnya kejujuran itu? Ya, persepsi masing-masing orang kan berbeda. Walaupun menurut konsep pemikiran saya, orang yang jujur itu jujur pada dirinya sendiri. Itu adalah apa yang ada dalam pikiran, ucapan dan perilakunya itu selaras. Ngomongnya di dalam pikirannya A, yang keluar dari ucapannya juga A, perilakunya juga A. Aku seneng karo kowe, jujur ya, Mas. Nah, jujur di dalam pikirannya penuh dengan kebencian, ucapannya penuh dengan kebencian, perilakunya juga penuh dengan kebencian. Itu orang jujur. Jujur itu ya. Tapi kalau ngomongnya baik, di dalam pikirannya penuh dengan kebencian, itu tidak jujur. Nah, orang di Indonesia biasanya tidak demikian. Yang diucapkan tidak dilakukan. Yang dilakukan tidak berani untuk diucapkan gitu, karena keliru kan, mungkin begitu kan. Error itu namanya, Bante ya. Error itu ya. Tapi kalau kita mengupayakan antara pikiran, ucapan, perilaku kita selaras. Kalau kita bisa jujur pada diri kita sendiri seperti itu, pada orang lain tentunya juga akan jujur. Kita akan memperlakukan orang lain seperti kita juga ingin diperlakukan. Kita mendoakan orang lain juga seperti halnya kita ingin didoakan. Ya, semoga Anda sehat bahagia ya. Sebenarnya kita juga menginginkan sehat bahagia juga. Ya, kalau kita memperlakukan orang lain baik, ya karena kita juga ingin diperlakukan dengan baik juga. Karena tidak ada siapapun orang atau makhluk hidup yang ingin diperlakukan dengan tidak baik. Semoga kamu ciloko gitu. Ya, karena dia sendiri mendoakan dirinya sendiri seperti itu gitu kan. Jadi harus diingat bahwa apapun yang kita pikirkan, ucapkan dan lakukan, semua pada saatnya akan kembali pada diri sendiri. Hidup ini bagaikan cermin. Mau tersenyum, pantulan dalam cermin juga tersenyum. Mau menangis, pantulan dalam cermin juga akan menangis. Maka karena itu tersenyumlah supaya pantulan dalam cermin juga akan tersenyum. Dibikin happy aja, jalani hidup ini, tidak usah bikin repot-repot dan tidak perlu merepotkan. Gitu ya, Bante. Kok kayaknya gampang sekali ya, Bante. Yang penting tetap berkesadaran itu. Ya. Sadar ya, Bante. Jadi jujur itu selaras, sehingga kita tampil apa adanya. Itu juga menunjukkan kebebasan kita ya, Bante. Tidak terikat dengan pikiran yang harusnya pikiran negatif, tapi yang kita omongkan jadi positif, kok kayaknya malah nggak terdistorsi gitu ya, Bante. Ya,
Memang kadang-kadang saya gitu juga melihat begini ya. Jadi dalam keseharian saya pun juga bukan hal yang mudah untuk menerapkan sebuah kejujuran itu gitu. Jadi pada saat saya memang tidak puas dengan sesuatu, saya juga akan mengatakan tidak baik kan. Ya, menyampaikan gitu apa adanya gitu. Tapi orang yang kita sampaikan seperti itu belum tentu siap gitu. Ya, daripada saya mengatakan oh baik dan kemudian diulang seperti itu dan tidak baik lagi, kan lebih baik saya mengatakan itu tidak baik gitu. Iya, betul, jujur ya. Makanya saya mengatakan orang tua semakin cinta, semakin sayang sama anak, itu mungkin dianggapnya oleh anak itu suka marah-marah. Karena kadang-kadang ekspresinya kan seperti itu ya. Padahal semakin suka marah karena cinta, sayang sama anak. Begitu ya, juga kejujuran kami. itu seperti pedang, Bante. Gitu ya, Bante. Kadang orang tidak bisa terima. Baik, pemirsa Dharma TV, kita akan lanjutkan pembicaraan kita setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Ya, baik pemirsa Dharma TV, kita sampai juga di segmen terakhir dari episode ini, yaitu mengenai wujud bakti terhadap leluhur. Ya, Bante, jadi sebagai calon leluhur itu tadi kita semua jadi calon leluhur ya, Bante. Apakah apa yang akan dilakukan oleh keturunan-keturunan keluarga-keluarga kita itu sangat pentingkah buat kita gitu, Bante? Bagi seorang Bante yang memilih untuk tidak hidup selibat, tidak punya keturunan dong. Nanti yang doain siapa, Bante? Nah, itulah salah satunya kenapa orang itu menjalani hidup berkeluarga. Selain seperti yang tadi saya katakan bahwa orang hidup berkeluarga karena punya pikiran bahwa hidup berkeluarga lebih banyak kebahagiaan daripada penderitaannya. Kalau hidup tidak berkeluarga menjadi rohaniawan lebih banyak penderitaannya daripada kebahagiaannya. Maka karena itu mereka memilih menjalani hidup berkeluarga. Selain berkeluarga, kalau seumpamanya tidak memiliki keturunan, mereka juga tidak bahagia. Karena begitu mereka nanti tidak punya keturunan, ada kekhawatiran. Dikala tua, sakit, meninggal dunia, siapa yang akan mendampingi, siapa yang nyarikan obat, dan bahkan siapa yang akan mendoakan. Sehingga karena itu mereka harus memiliki keturunan untuk supaya nanti menjadi generasi dari keluarga itu. Dan dikala orang tuanya sudah tua, ada di sekelilingnya. Kalau sakit, ada yang nyarikan obat, yang rawat. Kalau meninggal dunia, ada yang mendoakan. Nah, cuma permasalahannya bagaimana jadi Bante? Kayaknya saya tidak ngurus deh. Banyak loh Bante yang anaknya udah keluar negeri, ditinggal sendirian di rumah sama suster. Akhirnya sendiri juga sendiri kan? juga. Nah, sama lah kalau gitu, tidak ada bedanya kan? Tambah kita tambah kesel kadang-kadang. Kenapa anak kita kayaknya ngersulo ya Bante ya? Jadi gini, kalau hemat kami, pemikiran kami bahwa ya pada saatnya, pada waktunya kita semuanya juga akan sendiri juga. Betul. Walaupun mungkin misalnya anak-anak sudah berkeluarga dan punya rumah tangga atau bahkan sampai di luar negeri, akhirnya tinggal berdua. Iya. Nanti yang satunya pindah alam ya, tinggal sendirian juga seperti itu kan. Pada saatnya akhirnya kita akan sendiri juga. Nah, maka karena itu kita memfokuskan diri kita, apa yang bisa saya berikan dan saya bisa lakukan untuk manfaat bagi banyak orang. Masa sih sekian banyaknya orang yang menerima manfaat dari apa yang kita lakukan, tidak ada yang peduli. Saya selalu berpikirnya begitu. Kalau misalnya saya sakit, masa sih tidak ada yang merasakan manfaat dari apa yang saya berikan selama ini dan kemudian mau datang rawat saya. Ataupun kalau misalnya sakit, tidak ada yang nyarikan obat untuk saya. Kalaupun meninggal dunia, kalau seumpamanya tidak ada yang mau kremasikan, tidak ada yang mau mengubumikan, ya sudah biarin aja. Jadi pupuk? Dari pupuk juga nggak apa-apa juga, karena seberapa yakin? Iya betul. Dengan doa yang kita panjatkan, yang meninggal dunia itu bisa terlahir di alam surga. Yes. Seberapa yakin sih? Kalau misalnya kita benar-benar yakin didoakan bisa masuk surga, sudah tiap hari tidak usah berbuat baik. Pesenin aja nanti kalau meninggal dunia tolong didoakan, gitu kan? Maka karena itu selama kita masih sehat, masih kuat, masih bisa, masih mampu, kita masih hidup, gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk berbuat kebajikan yang terbaik yang kita bisa. Seperti apa? Dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun, usahakan untuk melakukan yang terbaik. Dan saya yakin nilai-nilai kebajikan itu yang akan membuat hidup kita semakin bernilai, semakin berharga.
dan orang-orang yang mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan, saya yakin dari sekian itu pasti ada yang mau peduli, mewujudkan bakti kepada kita yang telah memberikan itu semua. Ya. Kalaupun misalnya tidak ada seperti itu, ya terlalu. Berarti katanya kata Wedita itu sudah benar-benar sirna. Katanya kata Wedita itu terima kasih atas kebajikan yang telah kita terima dan berusaha untuk membalas. Maka karena ini harus ditanamkan kepada generasi-generasi berikutnya untuk bagaimana kita ini menjadi orang yang pernah menerima kebaikan dari orang lain dan kemudian kita berusaha untuk mewujudkan bakti kita, balas jasa kita kepada mereka-mereka yang berjasa, pada orang tua, pada para guru atau kepada para leluhur-leluhurnya tadi, seperti itu. Ya. Ya udah Bante, berarti kalau nggak ada keturunan sirna, kita benar-benar hilang sudah kembali ke zat maha murni ya. Semoga begitu ya Bante ya. Ya, nah Bante, bagaimana kita dapat mengatasi tantangan di dalam menunjukkan bakti terhadap leluhur kita Bante? Sekarang kita mungkin mengadakan suatu acara nih yang disebut sebagai asada ya Bante ya. Cengbeng atau ulambana patidana. Iya, ini apa nih sebenarnya Bante? Ya, jadi gini. Memang kalau kayak misalnya seorang guru gitu kan, mendidiknya dengan cara sama, memberikan perhatian kepada yang sama kepada semua murid-muridnya. Tapi kan penangkapan dari murid-muridnya tadi berbeda-beda. Begitu juga orang tua memberikan perhatian, kasih sayang semuanya sama kepada anak-anaknya. Tapi kan rasa yang diterima oleh sang anak kan rasanya juga berbeda gitu kan, sehingga mereka pun juga ada yang berbakti, ada yang tidak berbakti seperti itu. Nah, sebagai anak kita tidak perlu menuntut yang lain untuk mereka berbakti. Saudara-saudara kita berbakti pada orang tuanya, ya tuntut diri kita sendiri saja untuk bisa berbakti kepada orang tua kita. Kalau kita menuntut kepada saudara kita, yang ada akhirnya terjadi tuntut menuntut, terjadi berantem, bertengkar gitu. Kamu aja gitu. Nah, jadi misalnya kalau misalnya ada anak gitu, ya sudah dari masing-masing anak itu yang bisa kalian lakukan sebagai wujud rasa hormat, rasa bakti kalian kepada orang tua, kepada para leluhur kamu seperti apa silahkan lakukan. Kalau memang bisa diajak bersama yang lainnya, keluarga yang lainnya bersama-sama melakukan, mari. Tapi kalau tidak bisa, yang penting Anda melakukan itu. Seperti itu. Jadi jangan juga karena yang lain tidak melakukan, akhirnya kita tidak melakukan juga. Nah, dia aja tidak melakukan, ya sudahlah saya tidak usah, ya begitu. Tapi kalau mereka yang mau melakukan silahkan, yang tidak mau melakukan juga silahkan. Yang penting saya tahu bahwa saya menjadi ada karena orang tua. Saya menjadi ada seperti ini karena guru saya. Saya bisa menjadi seperti sekarang ini karena ada leluhur saya, pendahulu-pendahulu saya. Dan inilah yang bisa saya berikan, yang bisa saya lakukan, yang terbaik yang bisa saya berikan kepada orang tua, kepada guru, kepada para leluhur-leluhur tadi. Nah, kita memberikan itu. Kalau mereka sudah memberikan hidupnya, jiwa raganya untuk kita, kita pun juga sepatutnya bisa melakukan itu. Memberikan hidup kita, rasa hormat, rasa bakti kita yang terbaik kepada para orang tua atau leluhur kita. Ya, seperti halnya juga, mohon maaf lah, kami menjalani hidup seperti ini kan bukan semata-mata untuk diri kami pribadi. Menurut kami ini adalah hal yang terbaik yang kami bisa lakukan sebagai ungkapan rasa terima kasih, sebagai ungkapan rasa bakti dan balas jasa kepada orang tua yang telah mengandung melahirkan saya, yang telah memberikan ASI darahnya kepada saya dan telah mendidik membimbing saya. Dan inilah wujud rasa bakti yang bisa saya berikan kepada guru saya. Jadi saya memberikan sepenuhnya. Guru saya, orang tua saya mengatakan suruh belok kanan, saya akan belok kanan. Masuk sumur? Saya yakin orang tua, guru saya tidak akan menjerumuskan saya. Itu keyakinan 100% kepada guru atau kepada orang tua saya. Gitu. Jadi benar-benar terima kasih itu menerima kasih ya Bante? Ya. Kemudian untuk kita berikan lagi dan orang lain akan menerima kasih itu lagi. Betul. Makanya sebenarnya yang terjadi dalam hidup saya adalah kasih terima. Kasih terima ya? Ya terima kasih. Kasih itu terima gitu kan. Saya berikan. Kalaupun kemudian ada yang memberi ya saya berikan lagi gitu. Makanya kasih terima.
Kasih terima kasih. Iya Bante. Nah, yang ingin saya ketahui juga Bante, hukum sebab akibat itu katanya dimulai dari niat. Betul. Jadi niat ini yang harus benar-benar murni kalau bisa, sehingga dia akan berdampak dalam sebab akibat. Seperti itu kira-kira Bante. Ya. Sekaligus kesimpulan nih Bante. Ya. 3 menit ya. Yang disebut dengan perbuatan adalah perbuatan yang didasari dari niat. Perbuatan melalui pikiran, ucapan, perilaku kita itu yang didasari dari niat. Itu yang akan menimbulkan akibat. Nah, yang mengetahui niat itu siapa? Yang mengetahui niat itu adalah diri kita sendiri. Nah, untuk mewujudkan rasa hormat, rasa bakti kepada para leluhur, kepada para mendiang, yang harus kita lakukan supaya bisa diibaratkan lampu neon itu terang benderang adalah dengan memberikan listriknya dan juga ada kabelnya. Tidak lupa untuk skakelnya di-on-kan. Tanpa itu tidak akan nyala. Jadi kalau leluhur kita itu bisa diibaratkan adalah lampu. Nah, kita harus persiapkan lampunya ini supaya nyala apa? Yang diperlukan adalah listrik. Bukan hanya listriknya, tapi juga ada perantaranya, kabelnya. Perantaranya ini adalah doa. Listriknya ini adalah nilai-nilai kebajikan kita. Nah, supaya leluhur kita bisa nyala, ini jangan lupa untuk di-on-kan. Niatannya untuk berbakti kepada leluhur. Begitu niatannya dinyalakan, maka itu akan menyala. Betul sekali. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, mari kita semuanya mewujudkan rasa bakti kita kepada mereka-mereka yang pernah berjasa dalam hidup kita. Apapun yang telah mereka berikan kepada kita, contoh, teladan, ajaran, itu adalah hal yang terbaik yang pernah kita terima dari mereka. Dan mari kita semuanya mengupayakan untuk kita menjadikan diri kita sebagai pribadi yang baik untuk mewujudkan bakti kepada orang tua, mewujudkan bakti kepada para guru, dan juga leluhur-leluhur, baik yang kita kenal atau yang tidak kita kenal, dengan harapan mereka semuanya berbahagia. Siapapun yang hormat bakti pada orang tua, para guru, dan leluhurnya, hidupnya tidak akan pernah mengalami kesusahan, hidupnya tidak akan pernah mengalami kesulitan. Semoga semuanya memperoleh kemajuan, kelancaran, dan kesuksesan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Nyun sewu Bante. Salah satu berkah utama adalah ketika kita dilahirkan menjadi manusia, wujud manusia. Apakah itu betul? Betul, betul. Betul ya Bante ya. Baik, pemirsa Dhamma TV, menjadikan kita lahir menjadi manusia tentunya adalah berkat dari orang tua kita. Sebaik atau seburuk apapun mereka, itu yang membuat kita ada dan lahir dan mendapat kesempatan untuk mempelajari kehidupan ini. Tentunya itu adalah wujud dari terima kasih kita kepada beliau-beliau mungkin yang sekarang setelah menjadi leluhur. Baik pemirsa Dhamma TV, janganlah lupa untuk berterima kasih kepada leluhur kita, kepada orang tua kita sebagai bakti kita, dan itu juga menunjukkan rasa kebahagiaan kita. Dan tentunya Satna Dewi beserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia.